dianggap melakukan kejahatan di mata Tuhan, meskipun tidak setara dengan raja sebelumnya. Yang kedua, pertunjukan kepada Asyur. Hosea menjadi bawahan raja Salmaneser dari Asyur dan diwajibkan membayar upeti. Namun Hosea kemudian berkhianat dengan mencari bantuan dari dan berhenti memberikan upeti kepada Asyur. Yang ketiga, reaksi Salmaneser. Salmaneser mengetahui bagaimana Hosea dan menangkapnya. Hosea dipenjarakan dan Salmaneser menyerang seluruh wilayah Israel. Yang keempat, pengakuan Samaria. Pasukan Asyur menyerbu kota Samaria selama 3 tahun. Akhirnya pada tahun ke-9 pemerintahan Hosea, kota itu jatuh ke tangan Asyur. Yang kelima, pembuangan Israel. Setelah orang-orang Israel diangkut ke pembuangan di Asyur, mereka ditempatkan di Halah, di tepi sungai Habor, dan di kota-kota Midian. Peristiwa ini menandai akhir-akhir kerajaan Israel, karena kejatuhan ini bukan hanya akibat politik, tetapi juga karena ketidaktaatan kepada bangsa Israel kepada Tuhan, seperti yang dijelaskan di bagian selanjutnya dari kisah. Berikut adalah cerita dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 35 sampai pasal 24 ayat 1. Yang pertama, pemerintahan Yoyakim. Yoyakim menjadi raja Yehuda pada usia 25 tahun dan memerintah selama 11 tahun di Yerusalem. Sayangnya dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, seperti raja-raja Yehuda sebelumnya yang jahat. Yang kedua, Nebukadnezar dan Yehuda. Selama masa pemerintahan Yoyakim, Raja Nebukadnezar dari Babel datang menyerang. Awalnya Yoyakim tunduk kepada Babel selama 3 tahun, tetapi kemudian ia memberontak. Yang ketiga, penghukuman dari Tuhan. Karena dosa-dosa besar bangsa Yehuda, Tuhan mengirimkan pasukan dari bangsa Kasdim, Aram, Moab, dan Ammon untuk menyerang Yehuda. Ini adalah bagian dari hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka. Pertama, karena dosa-dosa Manasye, raja Yehuda sebelumnya, yang membuat banyak kejahatan dan menumpahkan darah tak bersalah. Yang keempat, kehancuran yang terus berlanjut. Tuhan tidak lagi menahan murkanya terhadap Yehuda. Ini adalah akibat dari pelanggaran mereka yang terus-menerus dilakukan, dan Tuhan tidak mau mengampuni mereka. Kemudian Yoyakim mendapat perhatian bersama nenek moyangnya, lalu ia digantikan anaknya, yaitu Yoyakim, sebagai raja. Yang kelima, Yoyakim dalam kesulitan. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya, sebab Raja Babel telah merebut semua yang termasuk wilayah Raja Mesir, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Euphrates. Nabi Elia adalah seorang pelayan Tuhan. Dia diutus Tuhan untuk menegur Raja Ahab, sebab dalam pemerintahannya ia melakukan yang kejam dan yang jahat. Nabi Elia menyampaikan kepada Raja Ahab bahwa kekeringan akan terjadi di Samaria selama beberapa tahun. Tuhan mengetahui bahwa Raja Ahab akan marah kepada Nabi Elia. Karena itu ia menyembunyikan Nabi Elia di tepi sungai Keri, di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan mengirimkan burung gagak kepada Nabi Elia untuk memberikan roti setiap hari. Lalu di tengah kekeringan itu, Tuhan mengutus Nabi Elia ke sana. Ketika sampai di sana, ia bertemu dengan seorang janda yang sedang menimba air. Lalu Allah meminta untuk ia memberikan air kepadanya. Lalu janda itu memberikannya. Lalu Nabi Elia meminta roti pada janda itu, tapi janda itu mengatakan bahwa ia tidak punya roti, tapi ia memiliki tepung dalam tepan yang bisa diolah menjadi roti. Lalu Nabi Elia menyuruh janda itu untuk membuatkannya roti.
tidak terwujud. Lalu setelah 3 tahun berlalu, sang penghujan Nabi Elia pergi menemui Raja Ahab dan memberitahu dia